Bab 818. Tidak praktis untuk berciuman. Dia belum sempat bereaksi, telah jatuh ke atas pangkuannya, dan pada saat yang sama pinggangnya dipeluk olehnya. Audrey Han merasa detak jantungnya seperti berhenti berdetak, dan lagi tertegun menatapnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Dia tergagap. Colden Ye tidak berbicara, tetapi perlahan mengangkat tangannya untuk mencubit dagunya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan napas hangat mengenai wajahnya. "Sudah pulang kerja?" Apa yang pulang, Ker?" Ketika Audrey Han masih bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, mata Colden Ye sedikit dalam, lalu menjadi gelap. Dia menciumnya. Mata Audrey Han melebar tak percaya, merasa kepalanya kosong dan tidak bisa berpikir lagi. Yang dia tahu, tubuhnya didominasi oleh Colden Ye. Dia sangat gugup sampai tidak tahu di mana dia harus meletakkan tangannya. Terakhir, dia hanya bisa menggenggam kemeja di dadanya dengan erat, mengulurkan kepala dan memperlihatkan leher putihnya, menerima ciumannya. Hatinya bergetar. Pagi tadi Colden Ye tidak menunjukkan reaksi apapun dan membuatnya berpikir kalau semalam itu mungkin adalah mimpinya. Tapi sekarang, suhu di bibirnya terasa nyata, termasuk detak jantung dan napasnya Colden Ye. Tidak tahu berapa lama ciuman itu berlangsung. Walaupun Colden Ye telah menjauhkan tubuhnya, tapi jari-jarinya masih mencubit dagunya. Napas Audrey Han terengah-engah. Sebelumnya dia merasa terlalu mengantuk untuk membuka matanya, sekarang dia sudah benar-benar terbangun, seperti air danau yang beriak di sore hari pada musim gugur. Colden Ye menggerakkan jarinya ke atas, dan dengan lembut menyekat sisa lipstik di sudut bibir Audrey Han dengan ujung jarinya. Matanya kembali gelap, dan berkata dengan suara serak, "Jangan gunakan lipstik di masa depan." Kenapa?" Colden Ye mendekat, tidak praktis untuk berciuman. Audrey Han. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia secara tidak sadar ingin kembali mundur. Tapi, dia sudah dalam pelukan Colden Ye saat ini, bisa mundur kemana dia? Sebaliknya, reaksi ini malah merangsang Colden Ye. Dia kembali mendekatkan badannya, ingin melarikan diri kemana. "Apakah kamu gak mendengar apa yang aku katakan?" Audrey Han menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah, kerja tidak pakai lipstik itu terlihat tidak formal." Kamu tidak mau." Colden Ye sedikit menyipitkan matanya, dan tiba-tiba berkata, "Lupakan saja. Bagaimanapun, lipstik ini tidak akan meracuninya sampai mati." Tiba-tiba Colden Ye seperti mengingat sesuatu, "Oh benar, jangan menatapku seperti itu selama kerja kelak." Menatap seperti itu. Audrey Han bingung, menatap seperti apa? Dia sangat bingung. Dia memang menatapnya beberapa kali pagi tadi. Tapi, ada apa dengan pandangannya? Audrey Han mengedipkan matanya, dan menatapnya dengan sangat bingung. Tatapannya seperti ini, membuat Colden Ye memicingkan matanya. Dia berkata dengan sedikit serak, "Jika menatapku dengan pandangan seperti ini lagi, aku tidak berani menjamin apakah aku tidak akan membuatmu meledak saat jam kerja." Audrey Han. "Jangan merayuku selama jam kerja, apakah mengerti?" Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangan mencubit dagunya, dan matanya terlihat sedikit kesal. "Setelah pulang kerja, kamu bisa melihatku dengan tatapan apapun." Mendengar ini, Audrey Han akhirnya mengerti apa yang dimaksud Colden Ye. Ternyata Colden Ye mengira dia merayunya ketika dia menatapnya dengan tatapan itu selama jam kerja. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sedikit marah, "Apa maksudmu aku merayumu? Aku hanya melihatmu sedikit lebih lama saja dan kamu merasa aku merayumu. Kenapa tidak mengatakan kalau kamu yang tidak dapat mengendalikan dirimu sendiri?" Audrey Han tidak ingin dilemparkan kesalahan padanya. Jelas-jelas dia tidak melakukan apapun. Dia hanya merasa aneh, jadi dia menatapnya untuk memastikannya saja. Colden Ye malah mengatakan kalau dia merayunya. Colden Ye.
Dia tiba-tiba merasa benar apa yang dikatakan Audrey Han. Dia memang tidak bisa mengendalikan dirinya. Sejak kejadian semalam, dia menginginkan wanita ini dan ingin selalu bersamanya. Ingin mendekatinya, bahkan ingin menempel dengannya. Namun, keduanya belum lama mengenal, bahkan kurang dari setengah bulan. Jika dia melakukan ini, dia pasti akan membuatnya ketakutan. Jadi Golden Ye hanya bisa menahan diri. Siapa sangka setelah dia beberapa kali masuk ruangannya, Audrey Han terus menatapnya. Jika bukan karena sedang bekerja, dia pasti sudah memeluknya dari awal. Lalu, alis Golden Ye berdenyut, dan dia selalu merasa bahwa permulaan seperti itu bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, dia merasa logikanya cukup jalan. Tapi, karena seorang wanita, dia telah kehilangan logikanya sekarang. Begitu pulang kerja, dia langsung memanggilnya, lalu memeluk dan menciumnya. Ini sama sekali bukan gayanya. Namun, melihat wanita di depannya dengan bibirnya yang segar dan seterang buah delima, hatinya berdetak dengan cepat dan bersedia memanjakannya. Audrey Han masih menatapnya dengan sinis, "Pokoknya aku tidak merayumu." Bibir merah muda tertutup di depannya, dan sorot mata Golden Ye menjadi kabur dan gelap. Sebelum Audrey Han berkata-kata lagi, dia menahan belakang kepalanya dan kemudian menciumnya kembali. Lalu kata-katanya menjadi hilang, "Benar apa yang kamu katakan, aku yang tidak bisa mengendalikan diri. Kalau begitu, biarkan dia menikmatinya." Saat dia keluar dari ruangannya lagi, wajah dan leher Audrey Han telah memerah seperti apel. Dia seperti maling yang melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, dia bergegas kembali ke ruang sekretaris. Setelah menutup pintu ruang sekretaris dengan pelan, Audrey Han bersandar di balik pintu dan menghela napas pelan, dan menepuk pipinya yang panas. Dia melihat waktu, ternyata setengah jam lebih telah berlalu. Saat dia bersama dengan Golden Ye, dia sedikit merasa waktu terasa lama. Tapi, ternyata sudah berlalu setengah jam lebih. Dan dalam setengah jam lebih, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Golden Ye. Jadi, sisa waktu, ternyata mereka berciuman. Audrey Han. Dia menutupi matanya, merasa dia sudah tidak ada mata untuk melihatnya lagi. Setelah tinggal di ruang sekretaris sebentar, Audrey Han baru turun dan makan di kafetaria. Dia awalnya berpikir, seharusnya tidak terlalu banyak orang di dalam kafetaria. Tapi, dia malah bertemu dengan Lori Luo yang baru saja turun. Wow, sangat kebetulan. Aku pikir, aku tidak akan bertemu orang lain di jam ini, tidak kusangka akan bertemu denganmu Audrey. Kita sangat berjodoh. Setelah mengatakannya, Lori Luo langsung maju ke depan dan memegang lengannya. Audrey Han tersenyum, dan keduanya pergi makan bersama. Setelah duduk, Lori Luo menatapnya lekat dan menatap Audrey Han dengan aneh. Dia mengulurkan tangan menyentuh wajahnya. Ada apa? Mungkin karena merasa bersalah, Audrey Han seperti burung gagak yang ketakutan setelah keluar dari ruangan CEO. Lori Luo mengalihkan pandangannya dari wajahnya ke bibirnya, menunjuk, lalu bertanya, kenapa di sini pecah-pecah? Audrey Han. Seperti teringat akan sesuatu, Audrey Han langsung menggigit bibir bawahnya secara refleks. Bersambung.